Terlebih dahulu, mari kita berdoa. Allah Bapa yang sungguh kami syukuri, meski seluruh dunia tengah menghadapi kesusahan karena corona, Engkau mengasihi gereja Pyungkang Jail kami dan jemaat-jemaat kudus firman di seluruh dunia. Engkau mengizinkan retret musim panas 2021 bagi kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur. Di waktu ini, segala khawatir dan kecemasan di dalam seluruh kehidupan kami, kesusahan kami serahkan semuanya ke hadapan Allah Bapa. Dan dengan hati yang merindukan firman, hati yang merindukan kasih karunia, memohon Allah Bapa yang hidup hadir dalam hati kami, hadir bersama di tempat kami, penuhilah kami dengan kasih karunia-Mu yang berlimpah. Dan dengan begitu, kiranya bukan hanya diri kami yang menyimpan firman ini, kiranya jadikanlah kami, seluruh jemaat gereja Pyungkang, semua bisa menjadi pemenang di dalam pergerakan firman sejarah penebusan, dan izinkan iman yang hidup bagi kami. Untuk setiap rangkaian acara yang disiapkan, kiranya Engkau yang mengatur semuanya, dan kami percaya Engkau beserta dengan kami. Dalam nama Yesus Kristus yang kudus, kami panjatkan doa syukur kami. Amin. Hari ini, hari kedua, retret musim panas 2021. Kita akan lanjutkan pelajaran yang ketiga. Kita baca ayat pembacaan, bilangan 1 ayat 1 sampai 3, dan bilangan 26 ayat 1 sampai 2. Bilangan 1 ayat 1 sampai 3. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua, dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel, yang berumur 20 tahun ke atas, dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Bilangan 26 ayat 1-2. Sesudah itulah itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan kepada Eleazar anak Imam Harun. Hitunglah jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas menurut suku mereka, semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel. Inilah firman Tuhan. Amin. Judul, Silsilah dari Orang Hidup yang Dihitung di Padang Gurun oleh misionaris Jong Eugene. Kiranya menerima banyak kasih karunia. 할렐루야. Haleluya. 우리가 한 자리에서 강의를 들을 수는 없지만 Meski kita tidak bisa bertemu di tempat yang sama, tapi di tempat masing-masing kita konsentrasi pada firman, saya percaya Allah mencurahkan kasih karunia besarnya yang telah disiapkan. Di pelajaran kali ini, saya hendak berbagi kasih karunia dengan membahas isi dari buku penebusan seri yang kedua. Judul pelajaran hari ini, Silsilah dari Orang Hidup yang Dihitung di Padang Gurun. Dihitung ini bermakna apa? Lalu pada silsilah dari orang hidup yang menyukacitakan Allah, orang seperti apakah yang akan masuk ke dalamnya? Kita akan bahas hal ini. Perjalanan umat Israel sampai masuk ke Kanaan yang mengalir susu dan madu, ini memperlihatkan sejarah penebusan dari perjalanan kita jemaat kudus sampai masuk ke sorga yang adalah dunia istirahat kekal. Namun umat Israel yang telah keluar dengan mempertaruhkan nyawa demi masuk ke Kanaan ini, tidak semuanya masuk ke sana. Terdapat proses khusus yang harus dilewati, dan itu adalah padang gurun. Di padang gurun terbagi menjadi dua, apakah tetap hidup atau mati. Di masa sekarang ini, padang gurun menunjuk pada kehidupan gereja. Untuk itu, kita harus memperhatikan tentang perjalanan padang gurun ini. Nah, maka siapakah yang tetap bertahan hidup sampai akhir di padang gurun ini? Mereka adalah orang-orang yang menang mengalahkan segala ujian dan godaan. Allah bersukacita atas mereka dan menghitung jumlah mereka. Dan inilah yang disebut silsilah dari orang hidup. Kita lihat poin 1 besar. Penghitungan orang hidup di padang gurun. Menghitung umat di padang gurun. Nah, peristiwa ini adalah peristiwa yang penting dari sudut pandang sejarah penebusan. Kitab yang mencatat tentang hal ini adalah kitab Bilangan. Bilangan artinya ini menghitung bilangan atau jumlah dari umat. Maka Bilangan adalah kitab yang mencatat jumlah umat di padang gurun.
Bahasa Ibrani dari kitab Bilangan adalah Bemidbar, artinya di padang gurun. Sedangkan dalam terjemahan Septuagint dalam bahasa Yunani adalah arithmoi, artinya angka-angka atau bilangan-bilangan. Jadi artinya bilangan-bilangan yang ada di padang gurun. Maka intisari kitab Bilangan adalah adanya 2 kali sensus pasukan. Sensus ini dicatat dengan sangat jelas di kitab Bilangan sesuai dengan yang Allah perintahkan. Sensus pasukan yang pertama di Bilangan 1, dicatat di Bilangan 1. Jumlahnya 603.550 orang. Lalu di Bilangan 26, isinya itu adalah tentang sensus kedua, jumlahnya 601.730 orang. Jika berbicara secara garis besar, terkandung maksud bahwa tidak boleh tidak termasuk dalam bilangan ini. Untuk itulah dicatat bilangannya, jumlahnya. Saudara, menghitung dalam hal ini terkandung makna apa? Kalau saudara pernah menghitung apa? Apakah pernah saudara hitung jumlah kaos kaki di rumah saudara? Menghitung artinya sesuatu yang dihitung ada nilainya, ada artinya. Dan lebih lagi di dalam sejarah penebusan. Di dalam sejarah penebusan, ketika sesuatu dihitung, itu menunjuk tentang catatan-catatan tentang orang-orang yang Allah akui dan Allah pilih. Dan bisa dipandang bahwa pada mereka terkandung harapan Allah dan tugas misi yang dipercayakan oleh Allah. Jadi Allah pun menghitung seperti ini. Allah menghitung. Khususnya di padang gurun, tampak bahwa Allah menghitung jumlah dari orang-orang yang tetap hidup dan akan masuk ke Kanaan. Nah, sebenarnya ini adalah peristiwa yang terjadi di masa lalu, tapi mengapa ini penting? Allah terus-menerus menghitung jumlah umat di padang gurun, dan Allah terus mengingat mereka yang bisa lolos. Dan pada akhirnya, bisa dilihat di sini di waktu akhir pun Allah menghitung. Allah menghitung jumlah dari orang-orang yang akan masuk ke surga. Nah, dikatakan bahwa Allah menghitung. Di Mazmur 87 ayat 6, dikatakan Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Ini dilahirkan di sana. Orang-orang yang diselamatkan. Orang-orang yang diselamatkan ini, Allah menghitung mereka tanpa ada yang terlewat, agar semuanya terdaftar di kerajaan surga. Salah satu tugas ketika ibadah yang dipercayakan kepada para penginjil perempuan adalah sambil memperhatikan anggota jemaat, kami menghitung jumlah mereka. Sambil hitung satu persatu jemaat, wah kami sadar, oh orang itu datang ya, oh jemaat yang itu ternyata hadir ibadah ya, oh itu orang itu datang retret ya. Jadi tidak bisa mengelak untuk anggap mereka berharga dan mengasihi mereka. Saya harap saudara kayak percaya bahwa mungkin Allah pun juga anggap orang tersebut berharga, maka di setiap ibadah disuruh menghitung orang-orang itu. Nah, jika demikian, jika ada silsilah dari orang-orang yang akan masuk ke sorga, umat sorga, silsilah tersebut disebut apa? Di kitab Wahyu, hal itu dicatat sebagai kitab kehidupan. Di Wahyu 3 ayat 5 dikatakan ada orang-orang yang ditulis di kitab kehidupan. Orang seperti apa? Mereka adalah orang-orang yang menang. Untuk itu, siapakah orang yang ditulis di kitab kehidupan yang nanti akan masuk ke kerajaan sorga? Ini diperlihatkan kepada kita terlebih dahulu lewat penghitungan pasukan yang muncul di kitab Bilangan. Poin 2, sensus pasukan mirip seperti silsilah orang hidup. Maksudnya, sensus atau penghitungan pasukan ini mirip dengan silsilah dari orang-orang hidup yang beriman yang ditulis di kitab kehidupan. Silsilah itu biasanya berisi susunan nama-nama kan? Tetapi nama-nama yang sangat banyak itu, Allah memadatkan nama itu, memadatkannya menjadi angka, mencatat sebagai angka. Sensus pasukan yang pertama, dikatakan segenap umat. Jadi artinya menghitung pasukan sebagai perwakilan segenap umat. Di sini ditulis menurut kaum-kaum yang ada di dalam setiap suku mereka. Ditulis menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku, maksudnya bukan sekedar penghitungan menyeluruh, tapi di dalamnya terkandung tentang asal-muasal mereka dari suku mana. Khususnya di Bilangan 1 ayat 18 ditulis silsilah orang-orang Israel. Silsilah di sini
kita tahu kan kata toledot, kata Ibrani toledot yang artinya silsilah. Nah, kata dasarnya yalat. Kata silsilah di ayat ini menggunakan kata Ibrani yalat ini. Artinya, semuanya ini penghitungan pasukan merupakan bentuk silsilah. Kita lihat sensus pasukan kedua. Dikatakan segenap umat Israel. Ke atas menurut suku mereka. Di sini pun bukan sekedar penghitungan menyeluruh, tapi dinyatakan dengan jelas asal muasal mereka berasal dari suku mana. Lalu, jika seperti demikian jumlah mereka dihitung, lalu dibagikan tanah milik pusaka menurut nama-nama yang dicatat. Perhatikan di sini, saudara. Terus dikatakan sesuai dengan jumlah harus diberikan milik pusaka. Juga dibagikan menurut nama suku-suku nenek moyang mereka. Jadi tampak jelas bahwa milik pusaka dibagi berdasar pada silsilah. Maka seperti sudah kita lihat di penghitungan pasukan yang pertama, orang-orang yang memiliki tugas untuk bertempur setelah masuk ke tanah Kanaan, lalu orang yang mendapat milik pusaka di tanah Kanaan, Allah akui orang-orang tersebut sebagai umat perjanjian. Dan Allah akui mereka sebagai silsilah orang hidup yang menyukacitakan Allah. Maka kita pun juga harus masuk dalam penghitungan orang hidup ini. Bagaimana caranya untuk masuk? Jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang telah lolos melewati ujian. Nah, ujian apa yang mereka hadapi? Maka untuk tahu, kita harus lihat latar belakang dari sensus pasukan yang demikian. Poin 2 besar, latar belakang sensus pasukan pertama di masa awal padang gurun. Sensus pasukan pertama dicatat di Bilangan pasal 1. Tentang waktu dan tempatnya, ada tanggal 1 bulan 2 tahun 1445 sebelum Masehi, tepat sebelum berangkat meninggalkan padang gurun Sinai. Waktu terjadinya sensus ini, waktu terjadinya peristiwa yang penting dalam sejarah perebusan ini, juga tentang tempatnya adalah penting. Maka di Bilangan 1 ayat 1 dicatat tentang kapan dan di mana ini terjadi. Nah, dikatakan di padang gurun Sinai. Nah, tempat apakah ini? Di tahun ketika umat Israel Eksodus, yaitu tanggal 1 bulan 3, mereka tiba di padang gurun Sinai. Dan sejak saat itu mereka terus tinggal di situ. Sampai di tahun berikutnya pada tanggal 20 bulan yang kedua, mereka selesaikan tahap kehidupan di situ dan beralih ke tahap kehidupan berikutnya. Nah, tepat sebelum berangkat meninggalkan padang gurun Sinai pada tanggal 1 bulan 2, mereka lakukan sensus pasukan yang pertama. Dan sebelum mereka pergi melakukan sensus pasukan, ini apa artinya? Artinya ini semacam mereka dites, diuji tentang segala yang telah mereka pelajari selama tinggal di sini. Orang yang lolos ujian tersebut, yang bertahan, bisa berpindah ke tahap yang berikutnya. Di padang gurun Sinai ini, Allah memberikan hukum Taurat, 10 perintah, rancangan kemah suci, dan lewat ini, Allah mengajarkan cara untuk menyembah Allah. Dan padang gurun Sinai ini menjadi tempat di mana Allah melatih mereka. Jadi tempat dari kasih karunia agar umat Israel memiliki rupa sebagai umat pilihan. Seperti demikian, selama 1 tahun mereka terus tinggal di situ dan Allah hendak membuat mereka memiliki rupa sebagai umat pilihan. Kan tetapi, tepat sebelum diadakan penghitungan sensus ini, terjadi ujian yang seperti apa? Poin 1. Sebelum sensus, 3.000 orang mati karena peristiwa penyembahan berhala. Peristiwa penyembahan berhala ini seberapa parahnya sampai-sampai 3.000 orang dalam jumlah banyak ini bisa gagal. Mereka membuat berhala lembu emas karena Musa tidak kunjung datang. Musa mendaki Gunung Sinai. Mendaki yang pertama, kedua, ketiga, sampai yang kelima kali. Sampai saat itu dia selalu turun di hari yang sama, naik dan turun di hari yang sama. Tapi saat naik yang ke-6 kali, Musa tinggal selama 40 hari di Gunung Sinai. Umat sudah tunggu-tunggu Musa tapi tidak kunjung turun. Maka jadi bagaimana? Hati mereka jadi cemas kan? Mereka tidak lagi menunggu Musa. Saat itu mereka membuat sesuatu, yaitu Allah yang bisa mereka sadari, yang bisa menggantikan Musa orang Tuhan. Dan itu adalah berhala anak lembu emas. Dan mereka menyembah berhala dengan berbuat cabul. Di dalam hati mereka terdapat kecurigaan, ketidakpercayaan terhadap Musa. Di sini dikatakan, bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu. Buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami.
Dan kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Pada mereka tidak ada keyakinan bahwa Musa pasti akan turun. Dan akhirnya mereka membuat lembu emas dan menyembahnya. Jika perhatikan rupa mereka yang menyembah berhala di Keluaran 32 ayat 6, jadi bukan sekedar mempersembahkan korban, tetapi mereka makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Di sini bersukaria, bahasa Ibrania, cahak, artinya mengejek, membelai, menikmati. Laki-laki dan perempuan saling berhubungan. Mereka lakukan perbuatan cabul yang sangat kacau. Untuk gambarkan hal ini, dikatakan di ayat ini, terlepas bahasa Ibrania para, artinya telanjang. Artinya mereka lepas semua bajunya, telanjang. Mereka sembah berhala sambil melakukan pesta seks yang sangat cabul. Nah, karena dosa yang seperti ini, mereka menjadi bagaimana? Dalam satu hari, 3.000 orang mati oleh pedang orang Lewi. Orang-orang Lewi, mereka berdiri di pihak Allah. Meski orang-orang itu adalah saudara, kerabat, teman sekalipun, orang-orang yang menyembah berhala, mereka dibunuh dengan kejam. Lewat ini kita jadi tahu betapa Allah sangat begitu membenci penyembahan berhala. Allah akui dedikasi dari orang-orang Lewi dan curahkan berkat pada mereka. Seperti saudara tahu, perintah pertama dari 10 perintah itu apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dosa penyembahan berhala adalah dosa kejahatan yang besar. Rupa yang sangat korup seperti demikian. Bagaimana bisa umat Israel menjadi seperti itu? Dan pada akhirnya menghadapi kematian yang tragis. Jika mencari penyebab mendasarnya, poin 2, alasan mendasar kematian karena mereka melupakan perjanjian. Allah membuat perjanjian dengan umat Israel di Gunung Sinai. Perjanjian Gunung Sinai ini adalah peristiwa yang mana Allah secara resmi memeteraikan mereka sebagai umat perjanjian. Aku adalah kalian, dan kalian adalah umatku. Dengan begitu, kalian menjadi milikku, dan aku akan bertanggung jawab atas kalian. Umat perjanjian yang seperti ini bisa menerima milik pusaka yang ada di tanah perjanjian. Sebelum dibuat perjanjian, mereka sudah terima firman Tuhan. Di ayat 3, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Jadi mereka bersumpah kepada Allah. Dikatakan kami akan lakukan dan akan kami dengarkan. Maka hewan korban disembelih dan dialirkan darahnya, dan mereka membuat perjanjian dengan serius dan khidmat dengan Allah. Orang-orang yang sudah lakukan itu, dalam waktu yang cepat, dengan segera mereka lupa akan perjanjian. Nah, jika melupakan perjanjian, iman menjadi rusak. Kapankah mereka membuat perjanjian? Tanggal 7 bulan 3 adalah upacara pembuatan perjanjian. Hari berikutnya, tanggal 8, Musa mendaki untuk yang ke-6 kali. Dan Musa selama 40 hari di Gunung Sinai tidak makan, tidak minum. Dan setelah terima firman dari Allah, dalam perjalanannya turun ke gunung, dia melihat rupa umat Israel yang sudah sangat rusak. Sangat cepat umat melupakan perjanjian. Dan itu artinya mereka menganggap ringan perjanjian. Soalnya coba bayangkan, laki-laki dan perempuan saling mencintai. Mereka mencintai mengikat hubungan suami istri seumur hidup mereka. Lalu di upacara pernikahan mengikat janji. Di hadapan banyak orang, secara resmi menyatakan mereka adalah pasangan suami istri. Tetapi bayangkan salah satu dari antara mereka berapa hari tidak pulang lalu selingkuh. Apakah hal ini bisa dimaafkan? Jika melupakan perjanjian, siapapun itu tidak akan bisa menjaga hatinya. Dosa dengan sangat mudah untuk masuk. Di sela waktu ketika orang Tuhan, Musa, tidak ada di situ, ini menjadi targetnya setan. Kita pun sama. Bagaimana caranya kita bisa terikat erat pada perjanjian dan menjaga diri kita? Salah satu hak khusus yang Allah berikan kepada kita adalah ibadah. Di Mazmur 50 ayat 5, dikatakan yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Mengikat perjanjian. Artinya di setiap waktu beribadah kita menjadi ingat akan perjanjian.
bisa meneguhkan perjanjian itu semakin kuat lagi. Dan percayalah saudara bahwa lewat kekuatan, yaitu hal kita mengingat perjanjian itu, kita diberikan kekuatan untuk bisa menang mengalahkan godaan apapun dan cobaan apapun yang datang. Selanjutnya, kita lihat latar belakang sensus pasukan kedua di masa akhir padang gurun. Ini dicatat di bilangan 26. Waktu dan tempatnya di tahun 1407 sebelum Masehi, tepat sebelum masuk ke Kanaan di dataran Moab. Dataran Moab adalah tempat perkemahan terakhir di padang gurun. Tanah perjanjian, Kanaan, sudah di depan mata mereka, tinggal masuk ke sana. Tapi masalahnya apa? Itu adalah saat-saat yang mudah untuk menjadi sangat lengah. Tinggal sebentar lagi lah sampai. Aku sudah sampai sini, ini sudah luar biasa lah. Oh, tinggal sedikit lagi udah sampai. Berpikir seolah semuanya sudah selesai, itu bukan berarti benar-benar sudah selesai. Harus sampai ke ujungnya, tujuan akhirnya baru benar-benar selesai. Di saat itu, apa yang terjadi? Penghitungan ini, kalau perhatikan di sini, dilakukan sesudah tulah. Untuk itu di bilangan 25, apakah yang terjadi sampai-sampai mereka kena tulah, kena kutuk dan mati? Sebelum sensus, 24.000 orang mati karena peristiwa perzinahan. Umat Israel berbuat dosa perzinahan dengan perempuan-perempuan Moab. Umat Israel ini selama 40 tahun mereka hanya makan mana kan? Mereka dihadapkan pada makanan-makanan mewah yang jadi persembahan kepada berhala. Di sini semuanya mereka jatuh. Selain itu, perempuan-perempuan Moab yang pakai pakaian mewah menggoda mereka. Di sini pun semuanya jatuh. Bagaimana sampai terjadi hal seperti itu? Di belakang semua hal ini ada nasihat dari Bileam yang memiliki hikmat yang jahat. Bileam ini menggunakan hikmat yang jahat untuk meruntuhkan komunitas perjanjian. Hal ini dinyatakan di kitab Wahyu 2 ayat 14. Untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Kedua hal ini selalu muncul bersamaan. Penyembahan berhala dan perzinahan selalu muncul bersamaan. Gangguan setan yang seperti ini bukan hanya terjadi di saat itu. Terjadi juga di masa gereja mula-mula dan juga di masa sekarang. Bahkan sampai di waktu akhir pun tanpa berhenti terus terjadi. Kita harus tahu bahwa pasti ada tipu muslihat jahat dari setan yang seperti ini untuk mengganggu jalan penggenapan perjanjian. Di sini dikatakan ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Jadi sampai di saat itu pun masih ada orang-orang yang menganut ajaran Bileam. Nah, karena dosa seperti ini, karena peristiwa ini, 24.000 orang mati kena tulah. Sekarang ini wabah corona parah kan? Ada orang-orang yang mati karena wabah. Tapi tidak bisa dibandingkan dengan kematian 24.000 orang sekaligus dalam satu waktu seperti ini. Ini menunjukkan bahwa sampai sebegitulah Allah sangat-sangat membenci yang namanya penyembahan berhala dan perzinahan. Dalam kondisi 24.000 orang mati kena tulah seperti ini, terjadi satu peristiwa lagi, yaitu salah seorang pemimpin puak dari suku Simeon bernama Zimri membawa seorang perempuan Midian masuk ke kemah lalu berbuat zina. Meski sudah lihat orang-orang mati karena perzinahan pun, dia lakukan perbuatan yang sama demikian. Meski sudah tahu akhirnya akan jadi bagaimanapun, tapi tetap tidak bisa menghindar dari perbuatan dosa itu. Bagaimana akhir dari tulah ini? Kita bisa lihat lewat jumlahnya. Jika perhatikan suku Simeon, yang mana itulah sukunya Zimri, pada sensus pertama, jumlah mereka 59.300 orang, jumlah yang sangat banyak. Tapi sensus kedua, jumlahnya 22.200 orang, berkurang lebih dari setengahnya. Maka pada akhirnya dari antara 12 suku, suku Simeon menjadi suku yang jumlahnya totalnya paling sedikit. Lewat angka-angka ini, kita bisa melihat dengan pasti tentang akhir dari orang-orang yang menyembah berhala. Oleh karena itu, lewat hal ini,
Lewat ini, kita lihat orang-orang ini sudah sampai di akhirnya. Tapi mengapa mereka masih jatuh dalam dosa seperti ini? Alasan mendasar kematian yang demikian, alasan mendasarnya karena mereka tidak berpegang pada firman. Tidak berpegang pada firman. Dari sensus pasukan yang pertama sampai sensus yang kedua, telah berlalu waktu 38 tahun. Itu adalah waktu yang cukup untuk mereka bisa mempersenjatai diri mereka sepenuhnya dengan firman. Tetapi, orang yang tadinya berpegang pada firman, jadinya bagaimana? Saudara yang di sini pun ada yang sudah jalani kehidupan iman selama 10 tahun, 20, 30 tahun, bahkan ada juga yang sudah 40 tahun. Tentunya sudah begitu banyak firman yang telah diterima. Kan tetapi apa yang Allah inginkan pada umat perjanjian? Disuruh untuk berpegang pada firman Allah. Ulangan 30 ayat 20. Yang mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Berpaut di sini bahasa Ibraninya dabak. Artinya dengan teguh menyatu dengan firman. Dengan teguh menyatu dengan firman, sepenuhnya menempel pada firman. Menjadi satu dengan firman. Seluruh kehidupan menjadi taat pada firman. Dabak berpaut pada firman seperti ini. Dan dijanjikan akan tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah. Tetapi umat Israel tidak berpegang pada firman, tapi malah berpegang pada siapa? Umat Israel berpegang pada Baal Peor. Berpasangan di sini bahasa Ibraninya camat. Artinya menyatu dengan kuat. Telah menyatu. Sepenuhnya menempel. Menyatu dengan kuat. Sepenuhnya menempel. Umat Israel, pikirannya, jiwanya sepenuhnya menempel pada Baal. Meski dihalangi seperti apapun, dinasihati bagaimanapun, tidak berpikir untuk berbalik kembali. Sampai sedemikianlah, maka diekspresikan dengan kata camat, artinya berpasangan. Sebentar lagi, tanah Kanaan sudah di depan mata mereka. Di waktu-waktu terakhir seperti ini, mereka justru menjadi santapan bagi setan. Sungguh sangat disayangkan. Tapi yang Allah izinkan, Allah berikan kepada mereka selama 40 tahun adalah mana. Lewat mana Allah memberikan jalan untuk hidup. Dengan makan mana, mereka harusnya menjadi dipuaskan dengan mana. Tapi ketika mereka tidak menjadi puas, tidak bisa mengelak untuk jatuh dalam jebakan roh yang lain, Allah yang lain, Injil yang lain. Kita sekarang bagaimana? Gangguan setan yang demikian sampai hari ini masih terus menggoda dan juga hendak menyesatkan kita. Seandainya saja terpikir, oh, firman Syah penebusan, aku sudah sering makan itu. Firman Syah penebusan, aku sudah muak. Kalau demikian, artinya sama saja dengan umat Israel. Karena harus menganggap firman Syah penebusan ini sebagai hidup, harus anggap firman Syah penebusan sebagai jalan untuk hidup. Percayalah saudara, hanya orang yang terus menempel pada firman Syah penebusan saja yang bisa mengalahkan segala ujian dan godaan. Jadi demikian, kita sudah bahas sensus pertama dan kedua. Kita akan rangkumkan seluruhnya. Pelajaran sejarah penebusan dari sensus pasukan. Sensus pasukan pertama 603.550 orang. Sensus kedua 1.730 orang. Dari antara kedua sensus ini berlalu waktu 38 tahun. Harusnya jumlahnya bertambah. Namun alih-alih bertambah, justru jumlahnya berkurang 1.820 orang. Dan kemudian fakta yang lebih mengejutkan, orang yang sudah masuk hitungan dalam sensus pertama, semuanya telah gagal masuk ke jumlah pada sensus kedua. Tapi kecuali siapa? Hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb. Hanya Yosua dan Kaleb yang termasuk dalam sensus 1 dan sensus kedua. Generasi pertama lainnya, semuanya mati. Generasi pertama ini adalah generasi yang secara langsung menerima firman perjanjian dari Allah. Meski mereka adalah generasi yang menerima janji tanah pusaka Kanaan pun, jika tidak berpegang pada firman sampai akhir, mereka tidak akan bisa mendapatkan tanah itu. Dan jika melihat waktu ketika sensus dilakukan, di saat itu sudah ada ujian dan ada gangguan dari setan, yaitu penyembahan berhala dan perzinahan.
Tadi sudah bahas bahwa dua hal ini terus-menerus muncul bersamaan. Tapi sensus pertama dilakukan setelah 3.000 orang mati kan. Sensus kedua juga begitu, dihitung setelah ada yang mati. Apa artinya ini? Setelah Allah memurnikan baik secara rohani maupun secara moral, baru menghitung mereka. Orang-orang yang dihitung artinya mereka telah mengalahkan ujian dan cobaan. Mereka benar-benar orang yang tersisa. Maka orang-orang yang termasuk dihitung pada akhirnya, mereka adalah orang-orang yang murni. Allah begitu menganggap berharga orang-orang yang murni dan mengakuinya dalam bentuk angka. Jadi kita sudah bahas bahwa hanya orang yang murni secara jasmani dan rohani yang bisa masuk ke Kanaan. Di sini peristiwa percabulan ini, peristiwa atau perzinahan ini di masa lalu, mengapa ini penting? Ini tidak berakhir di masa lalu. Di 1 Korintus 10 dicatat apa? Dikatakan ini menjadi peringatan bagi kita yang hidup di mana zaman akhir telah tiba. Ini adalah firman yang ditujukan bagi kita hari ini. Kepada kita yang telah menerima firman harus jadikan ini sebagai peringatan. Allah sudah terlebih dahulu berikan peringatan tentang hal perzinahan atau percabulan ini. Perzinahan ini bukan sekedar yang terlihat mata. Di Yakobus 4 ayat 4, perzinahan dikatakan seperti ini. Persahabatan dengan dunia, jadi dekat dengan dunia, jatuh cinta pada dunia, ini disebut perzinahan. Namun saya harap saudara dan saya, kiranya kita ingat bahwa kita harus punya iman yang bukan mengutamakan dunia, tapi kiranya kita hidup menjadikan Tuhan sebagai Tuhan yang terutama dalam hidup kita, maka kita akan bisa kalahkan godaan dan rayuan dari setan. Maka coba perhatikan rupa dari pemenang terakhir di waktu terakhir yang berdiri di puncak bersama anak domba. Mereka adalah 144.000. Allah sebut mereka 144.000. Wahyu 14 ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Pada akhirnya orang yang bertahan sampai pada akhirnya adalah orang yang murni. Sampai akhir mereka tidak dirusakkan oleh pikiran dan jiwa dari dunia. Sampai akhir hanya mengutamakan firman. Maka bagi kita pun di waktu akhir, tentu ada ujian yang harus kita hadapi, ada gangguan dari setan, dan kita telah belajar untuk harus lolos melewati ini. Saya sampaikan kesimpulannya. Rahasia untuk bertahan hidup. Rahasia untuk bertahan hidup sampai akhir adalah mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara, kepada orang yang seperti apakah bisa mendapatkan sebutan yang mulia ini, yaitu tetap bertahan hidup? Di Ulangan 4 ayat 4, dikatakan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan. Ini tadi sudah kita bahas, berpaut, kata Ibrania dabak. Hanya orang yang menempel erat pada firman sajalah yang bisa menjadi orang yang tersisa sampai akhir. Tapi saudara dan saya, kita bisa berpikir seperti ini. Aku ini sudah rajin ikut belajar Alkitab. Aku terus ikutin firman. Aku ceritain ya pengalamanku. Tapi menurut pandangan Allah, bukan memeriksa apa yang telah dilakukan di masa lalu, tetapi apakah di hari ini kita menempel pada firman atau tidak. Di ayat ini jelas dikatakan, masih hidup pada hari ini, sampai hari ini, di waktu hari ini, apakah aku mengikuti firman? Kita harus introspeksi diri kita tentang hal ini. Tapi aku sekarang ini sedang ikutin firman, aku juga rajin beribadah, aku juga rajin berdoa, dengar firman, melayani juga. Meski kita sudah lakukan semuanya pun, harus sampai seberapa lagi? Standarnya di ayat ini dikatakan, dengan sepenuh hati. Ini yang dituntut pada kita. Yang termasuk dalam sensus 1 dan kedua, yang juga masuk ke Kanaan itu siapa? Mereka adalah Yosua dan Kaleb kan? Di Bilangan 32 ayat 12, Kaleb dan Yosua itu bagaimana? Mereka memberikan kita rahasianya, yaitu mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara beribadah, berdoa, dan dengar firman pun, tapi kalau hanya asal-asalan, sekedarnya saja, itu tidak bisa diakui sebagai mengikuti sepenuh hati. Tapi dengan curahkan usaha terbaik, curahkan segenap hati, dengan penuh kesungguhan, memiliki hati yang percaya bahwa inilah jalan untuk hidup. Jika tidak begitu, kita tidak akan bisa mencapai standar sepenuh hati yang Allah inginkan. Tapi hal yang sungguh kita syukuri, oh ada yang berhasil melakukannya, ada orang yang berhasil, ada teladan bagi kita.
artinya kita pun bisa lakukan. Saya teringat perumpamaan yang sering pendeta senior sampaikan. Saat menghadapi ujian, yang paling kasihan itu siapa? Adalah orang yang dapat nilai 99. Kalau tidak 100, maka tidak dapat pengakuan. Harus 100 baru dapat lolos, tapi hanya dapat 99. Sudah sangat rajin. Tapi jika tidak mencapai tingkat sepenuh hati, sungguh kasihan dan menyesakan. Kalau lihat di TV akhir-akhir ini, ada banyak program acara seperti ini, program acara audisi. Jadi yang tampil di acara tersebut harus terus ikutin step-step dalam acara itu, tahap-tahapnya. Setiap kali jalani suatu step, ada orang yang tidak lolos, dan pada akhirnya orang yang bertahan sampai akhirlah yang jadi pemenangnya. Hal ini pun juga diterapkan sama dalam sejarah penebusan. Harus bertahan sampai akhir, tidak boleh pergi meninggalkan. Kepada kita, Allah memberikan kekuatan dengan berkata, asalkan berpegang pada perjanjian, kalian pun bisa. Saudara dan saya yang hadir pada retret musim panas kali ini, Allah akui kita. Oh, kamu sudah hadir di retret ini. Sampai tahap ini kamu sudah lolos ya. Kalau begitu saudara, apa tema retret musim panas kali ini? Iman yang bertahan dan bertekun sampai akhir. Hal inilah yang sepenuhnya kita perlukan di waktu ini. Saudara dan saya berpegang teguh pada firman, maka padang gurun bukan menjadi tempat kuburan. Saya harap kiranya kita tetap bertahan hidup sampai akhir dan masuk ke Kanaan. Dan pada akhirnya saya sungguh berharap kita menjadi pemenang terakhir di dalam pergerakan sejarah penebusan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur. Engkau telah memimpin kami, mengasihi kami, menjadikan kami umat perjanjian. Untuk itu sekali lagi kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami tahu bahwa kami harus ingat bahwa sampai akhir kami tidak boleh menjadi lelah, tidak boleh berpikir sampai segini sudah cukup, tapi kami harus mencapai pada akhirnya. Bapa, kiranya kami tidak menyombongkan diri seakan kami telah berdiri dengan teguh, tapi buat kami berpegang pada firman-Mu dengan kerendahan hati. Dengan begitu, kiranya firman Allah menjadi hidup kami, menjadi kekuatan kami, memberi kuasa pada kami untuk mengalahkan segala godaan. Dan meski ada cobaan apapun, dan di waktu akhir ini, tolong kiranya kami dengan pasti bisa menjadi orang-orang yang lolos. Kami sungguh-sungguh berharap kami menjadi jemaat kudus firman yang saling menguatkan satu sama lain, saling memberi harapan, dan sampai akhir hidup berpaut dan semuanya bisa masuk ke Kanaan. Kami serahkan doa permohonan kami ini dengan menikah nama Yesus, kami panjatkan doa ini. Terima kasih. Terima kasih. Di saat ini ada persembahan pujian khusus, pujian dari remaja dan pemuda Gereja Sains Singapura. Mari kita saksikan. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible.
gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Thine eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Hari ini Retret Musim Panas 2021 hari kedua. Sebelum lanjut pelajaran berikutnya, kita akan saksikan video tentang tempat retret Yeoju. 같이 시청하도록 하겠습니다.
Terima kasih banyak. Semoga hari itu akan tiba di mana kita bisa berkumpul kembali di Yoju. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran keempat. Roti hidup diambil dari Ulangan 8 ayat 1 sampai 10. Ulangan 8 ayat 1 sampai 10, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada semua perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Allah Tuhanmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Ini adalah firman Tuhan. Amin. Saat ini, pelajaran akan dibawakan oleh pendeta Ang Changmon dari Gereja Damai Sejati dengan judul Makna Sejarah Penebusan dari Perjalanan Eksodus ke Kanaan. Hari ini, saya mau berbagi pelajaran dari buku Sejarah Penebusan yang ke-8. Buku ke-8 ini berisikan tentang perjanjian Sulu yang diratifikasi antara Allah dan Abraham. Dan poin kuncinya adalah 3 tempat di mana umat Israel menetap. Mereka menetap di Mesir selama 430 tahun, 40 tahun di padang gurun, dan di tanah Kanaan selama 16 tahun mereka menaklukkannya. Nah, ini adalah peristiwa yang terjadi saat itu. Ini yang ada di pembacaan hari ini. Dan saya mau membahas sejarah penebusan Allah yang terkandung di dalam peristiwa ini. Judul hari ini adalah Makna Sejarah Penebusan dari Perjalanan Eksodus ke Kanaan. Ayat pembacaan hari ini diambil dari Kitab Ulangan. Dan Kitab Ulangan adalah khotbah perpisahan Musa menjelang kematiannya dan kata permohonan terakhirnya kepada umat. Musa tidak bisa masuk ke Kanaan. Jadi sebelum kematiannya, ini adalah khotbah perpisahannya kepada umat dan kata permohonan terakhirnya kepada umat di dataran Moab. Di dalam firman ini menampakkan kesungguhan hati Allah yang telah membuat umat Israel berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Jadi maksud hati Allah, kenapa Allah membawa umat Israel keluar dari Mesir dan membuat mereka berjalan di jalan yang sulit ini, diungkapkan dalam satu kalimat, yaitu pada akhirnya untuk berbuat baik kepada mereka. Lalu, apa tujuan Allah membuat umat Israel menempuh seluruh perjalanan dari Eksodus sampai Kanaan? Selama 40 tahun perjalanan padang gurun, Alkitab berkata adalah untuk berbuat baik bagi mereka. Dan dari Mesir sampai padang gurun dan terus berlanjut sampai penaklukan Kanaan, semua proses ini, apa tujuan Allah dari semua proses ini? Ini adalah untuk berbuat baik bagi mereka. Jadi Allah kepada umatnya, Allah mau berikan berkat langit baru dan berkat bumi baru. Jadi agar mereka masuk ke dalam langit baru dan bumi baru ini.
새 땅. Langit baru dan bumi baru. Jadi agar mereka masuk ke langit baru dan bumi baru. Dan pada akhirnya ini adalah maksud hati dan tujuan Allah menuntun umatnya. Dan yang pertama, perjalanan bangsa Israel menempuh perjalanan Eksodus sampai Kanaan. Apa makna penebusan yang terkandung di dalam peristiwa ini? Dan kita akan coba melihatnya. Yang pertama, di dalamnya terpadatkan seluruh proses pekerjaan penyelamatan dari Allah. Semuanya itu dipadatkan. Itu dipadatkan. Yang kedua, alasan Allah memilih umat Israel turut campur tangan dalam sejarah mereka dan menuntun mereka adalah untuk memperdengarkan kisah pekerjaan penyelamatan terhadap seluruh umat manusia lewat jejak kehidupan mereka. Jadi jawabannya adalah pekerjaan penyelamatan. Jadi kisah pekerjaan penyelamatan Allah, ini yang Allah mau beritahukan. Yang kedua, memang Alkitab mengulang kisah ini terus-menerus. Kisah apakah ini? Yaitu kisah perjalanan dari umat pilihan Israel dari Mesir ke Kanaan, dan seluruh perjalanan ini terus diulangi. Jadi di dalam kisah ini, seluruh sejarah penebusan Allah dari permulaan, proses, kemajuan sampai akhir, semuanya terkandung di dalamnya. Dan semua kisah tersebut Allah mengulanginya melalui bermacam-macam kisah-kisah di Alkitab. Yang pertama, jadi itu terus berulang di situasi yang beragam berdasarkan zaman. Dikatakan beragam dan berbeda berdasarkan zaman. Dan ada juga perbedaan tempat di mana peristiwa itu terjadi. Jadi tempatnya berbeda. Yang pertama itu tempatnya berbeda. Yang kedua adalah karakter utamanya juga berbeda. Jadi di setiap zaman, tempat dan karakternya itu berbeda-beda. Dan Allah mengulangi sejarah penyelamatannya itu. Dan yang ketiga, isi dari peristiwa itu juga berbeda. Isi yang dipadatkan di dalam peristiwa itu semuanya berbeda-beda. Di dalam zaman Adam, itu dipadatkan di dalam penciptaan Adam. Dan pada zaman Nuh, itu tentang air bah dan tentang pembangunan Batra. Jadi dalam beragam situasi, kisah ini terus diulang. Jadi kisah penyelamatan Allah di Perjanjian Lama bukan hanya memberitahukan tentang permulaan dan bagian tengah saja, tapi diberitahukan dari permulaan sampai akhir. Semuanya itu terkandung di dalam Perjanjian Lama. Ini ada ayatnya di Yesaya 46 ayat 10 yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Jadi katakan Allah memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Jadi sejarah akhir zaman Allah memberitahukan dari mulanya. Kisah penyelamatan Allah tidak menyatakan hanya sebagian saja, tapi seluruh set, mulai dari permulaan, pertengahan, sampai akhir. Semuanya itu melalui beragam situasi di zaman yang berbeda, dan juga tempat dan orang yang berbeda. Dan Allah terus-menerus memberitahukannya itu tanpa hentinya pada kita.
우리에게 알려주시는 것입니다. Tapi semua ini pada akhirnya akan digenapkan di Yesus Kristus. Itu semua akan digenapkan di Yesus Kristus. 예수 그리스도 안에서 성취되었다. Di Ibrani 1 ayat 1-2 berkata, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara. Dikatakan Allah berulang kali dan dalam berbagai cara bicara. 다양한 상황에서 말씀하셨다는 거죠. 여러 모양으로 우리에게 조상들에게 말씀하신 하나님이 여러 부분과 여러 모양으로 말씀하실 때는 Jadi ini adalah dikatakan berulang kali dan dalam berbagai cara bicara. Ini adalah sebagian, ini adalah sebuah bayangan. 실체가 있을 때 그 전제를 한꺼번에 말씀할 수가 없기 때문에 부분적으로 mereka tidak bisa mengungkapkan semuanya tentang hal yang sebenarnya. Jadi ini dilakukan dalam berbagai hal, dalam bagian-bagian. Itu yang dikatakan. Dan juga dikatakan pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita melalui anaknya Yesus Kristus. Jadi banyak nubuat di perjanjian lama ataupun banyak bayangan-bayangan di perjanjian lama, peristiwa-peristiwa di perjanjian lama yang dinubuatkan. Tapi semua ini digenapi di dalam Yesus Kristus. Semuanya digenapi di dalam Yesus Kristus. 이 모든 것들은 예수 그리스도 안에서 다 성취된 겁니다. 예수 그리스도 안에서. 100% digenapi dengan sempurna. 성취죠, 성취. 다 성취된 것입니다. 100% 완전하게 성취가 된 것입니다. 그리고 이 성취된 것을 Dan penggenapan ini juga telah sampai ke umat Allah. Penggenapan ini telah sampai ke umat Allah dan ini adalah bagian dari penerapan. Kita harus menerapkan ini dan itu adalah di mana pekerjaan keselamatan Allah berakhir dan selesai. Melalui Yesus Kristus, peristiwa ini digenapi dan ini menjadi Injil. Dan ini tersebar ke seluruh dunia dan sekarang telah sampai juga pada kita. Dan ini juga diaplikasikan di dalam iman kita masing-masing. Yesus menggenapinya dan itu tidak berakhir di sana saja. Ini juga harus digenapi di dalam umatnya dan itu adalah ketika pekerjaan keselamatannya selesai. Lalu peristiwa penyelamatan Allah, bagaimana itu dinyatakan di setiap zaman? Kita akan lihat beberapa contohnya. Yang pertama di zaman Adam. Di zaman Adam, kalau kita lihat di Kejadian 2, Allah menciptakan manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya dan manusia itu menjadi makhluk hidup. Di sini kita lihat ada kata debu, nafas hidup, dan makhluk hidup. Jadi pada zaman Adam, ketika Allah menciptakan manusia, itu adalah makhluk debu tanah. Tapi dengan nafas hidup, ia menjadi makhluk hidup. Makhluk hidup di Taman Eden menerima suatu pelatihan khusus. Dan mereka harus menjadi makhluk rohania. Mereka harus disempurnakan menjadi makhluk rohania. Itu yang Allah inginkan. Jadi makhluk rohani ini di 1 Korintus 15 ayat 44, di sana dikatakan tubuh kita ini juga terdiri dari tubuh alamiah, tapi juga ada tubuh rohania. Ditaburkan tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jadi ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Jadi makhluk debu tanah ini ada makhluk debu tanah, tapi tujuan kita adalah menjadi manusia rohania.
Makhluk debu tanah tidak bisa berkomunikasi secara rohania dengan Allah. 하나님과의 영적 Makhluk 소통이 debu 되지 tanah tidak ada komunikasi secara rohania dengan Allah. Tapi di sisi lain, makhluk hidup yang menerima nafas hidup dari Allah 하나님과 bisa 영적 berkomunikasi 소통이 secara rohania dengan Allah. 그런 존재입니다. 반면에 생명의 존재는 하나님께로부터 생기를 받아요. Mereka menerima nafas hidup dari Allah dan mereka bisa berkomunikasi secara rohania dengan Allah. 이런 존재는 바로 에덴 동산이죠. 에덴 동산에서 Di Taman Eden, manusia itu dilatih untuk waktu tertentu di Taman Eden. 훈련을 받게 됩니다. 그러니까는 Adam sejak mula dia tidak diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Taman Eden adalah wilayah khusus. Ini adalah wilayah khusus yang Allah siapkan. Ini adalah tempat khusus pelatihan. Dan ketika kamu memasuki tempat itu, semuanya akan dipersiapkan untuk kamu. Makanan, pakaian, semua yang kamu butuhkan untuk hidup, semua itu disediakan di tempat pelatihan khusus ini. Tapi kenapa Adam di Taman Eden harus dilatih untuk waktu tertentu? Ketika manusia diciptakan di Kejadian 1 ayat 26-27, mereka disuruh untuk beranak cucu dan bertambah banyak dan berkuasa atas ciptaan-ciptaan. Tapi ini tidak terjadi di awal. Ini tidak terjadi sejak awal. Di Taman Eden, dia perlu untuk menerima pelatihan khusus untuk waktu tertentu, dan ketika ia telah menjadi makhluk rohania, maka ia bisa meninggalkan pagar-pagar di Eden dan menaklukkan seluruh dunia dan berkuasa atasnya. Makhluk rohania adalah makhluk sempurna yang kekal. Makhluk hidup yang dihasilkan melalui memakan buah dari pohon kehidupan. Jadi jawabannya adalah buah pohon kehidupan. Kita harus disempurnakan menjadi makhluk rohania. Yang kedua, kita akan lihat zaman Nuh. Kisah pekerjaan penyelamatan Allah yang terlihat di zaman Nuh ialah melalui pergerakan penyelamatan dari Batra. Pergerakan penyelamatan dari Batra. Pembangunan Batra. Melalui ini, dunia di mana kejahatan manusia sangat besar, semua kejahatan-kejahatan dan dosa-dosa itu dihakimi dan dihapus. Dan setelah itu datanglah dunia yang baru. Dunia yang baru ini, dunia seperti apakah dunia yang baru ini? Yang pertama, kisah pekerjaan penyelamatan Allah yang terlihat di zaman Nuh merupakan bayangan dari datangnya dunia yang baru melalui eskatologis, pergerakan penyelamatan, dan penghakiman. Jadi jawabannya adalah dunia yang baru. Ini adalah bayangan dari datangnya dunia yang baru. Dunia yang baru pada akhirnya menunjukkan pada langit yang baru dan bumi yang baru. Peristiwa yang terjadi di zaman Nuh itu bukan hanya sebuah sejarah. Ini bukan hanya terjadi di masa lampau, tapi juga di masa depan, di mana kita mengharapkan langit baru dan bumi baru. Maka itu kita harus mengetahui isinya. Ini adalah sebuah peristiwa eskatologi.
Matius 24 ayat 37 sampai 39 berkata, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawini sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula hal kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi semua hal-hal yang terjadi pada zaman Nuh itu adalah bayangan dari semua yang akan terjadi di akhir zaman. Halaman selanjutnya, jadi dunia setelah air bah adalah bayangan dari langit baru dan bumi baru yang akan datang setelah penghakiman di waktu akhir. Apa itu langit baru dan bumi baru? Dunia yang baru setelah air bah itu adalah bayangan dari ini. Dan di sini ada dua hal utama yang berubah. Ada dua hal utama yang berubah. Pada zaman Nuh, bayangan yang terjadi pada zaman Nuh, apakah itu? Karena kita ada ubah di depan kita, maka ini merupakan hal yang sangat penting bagi kita. Yang pertama, akan ada ubah terhadap tubuh kita. Tubuh kita akan diubah. Tubuh kita akan diubah. Kalau tubuh kita tidak diubah, maka kita tidak bisa masuk ke langit baru dan bumi baru. Dan yang kedua, dunia akan berubah. Jadi dunia akan berubah. Jadi perubahan langit dan bumi. Dan ini akan menjadi seperti apa? Bagaimana tubuh kita berubah ketika diubah? Bagaimana tubuh kita berubah ketika diubah? Alkitab tidak memberitahukan hal ini secara spesifik. Tapi tubuh kita itu diubah itu berdasarkan kita mengubah manusia lama kita. Tapi bagaimana dengan langit baru dan bumi baru? Apakah itu akan seperti dunia yang berbeda sepenuhnya dari langit dan bumi yang ada saat ini? Atau sedikit saja berubah dari langit dan bumi yang kita tahu? Bisa banyak diskusi tentang hal ini. Tapi dunia yang baru ini dideskripsikan sebagai langit yang baru dan bumi yang baru. Dan apa arti dari kata baru ini? Dikatakan langit dan bumi lama atau langit dan bumi yang pertama. Itu adalah dasar dari langit baru dan bumi baru. Jadi langit baru dan bumi baru tidak akan sepenuhnya berbeda dari langit dan bumi yang kita ketahui. Tapi itu akan berdasarkan pada langit dan bumi yang kita tinggal sekarang yang ada. Wahyu 21 ayat 1 berkata, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dikatakan langit yang pertama dan bumi yang pertama, dan kita telah ngerti apa maksudnya itu. Di sini juga dikatakan tentang laut. Laut tentu adalah bagian dari langit dan bumi. Tapi di sini laut secara khusus ditunjukkan karena ini adalah tempat di mana antikristus akan muncul. Oleh sebab itu, saya merasa kenapa ini dipisahkan, ditekankan. Jadi langit baru dan bumi baru itu sepenuhnya berbeda dengan langit dan bumi yang kita tinggal. Apakah akan sepenuhnya berbeda? Sepertinya ini memberitahukan pada kita bahwa itu akan sangat berbeda. Di Wahyu 21 ayat 5, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Ketika kita lihat ini, apa itu datangnya langit baru dan bumi baru? Itu adalah pembaharuan dari segala hal, segala ciptaan.
semuanya dibuat menjadi baru. Pembaharuan dalam segala hal. 만물의 갱신인데 그러나 어떻게 돼요? Di dalam langit baru dan bumi baru itu, kita tidak akan bisa menemukan gambar masa lalu kita atau seperti apa bentuk di masa lalu. Ketiga, sekarang kita akan lihat di zaman Abraham. Di zaman Abraham, pekerjaan penyelamatan Allah di zaman Abraham. Abraham lahir di Ur Kasdim dan dia dituntun ke tanah Kanaan. Dan dia tinggal di Kanaan. Dan itu adalah iman yang besar untuk bisa meninggalkan Ur Kasdim. Tapi di dalam proses itu, imannya tidak diakui. Tapi ada di satu tempat di mana imannya itu diakui oleh Allah, dan itu ada di Gunung Moria. Di Gunung Moria, kisah penyelamatan Allah di zaman Abraham ini menunjukkan perjalanan disempurnakannya iman dari seorang pribadi Abraham. 아브라함 시대에 나타났던 하나님 구원 역사 이야기. 이 속에는 아브라함 한 개인의 신앙이 완성되는 Ini menunjukkan perjalanan disempurnakannya iman dari seorang pribadi Abraham. Iman Abraham disempurnakan di Gunung Moria ketika ia hendak mempersembahkan Ishak anaknya, anak satu-satunya. Jadi kisah pekerjaan penyelamatan Allah di zaman Abraham membantu kita untuk mengerti iman seperti apakah yang Allah akui. Iman yang Allah akui itu tidaklah mudah. Benar-benar tidaklah mudah. Melalui ini menjadi sebuah petunjuk bagi kita. Ini adalah sebuah petunjuk bagi kita. Dan ini adalah teori yang namanya teori penyelamatan yang cuma-cuma. Kita harus waspada akan teori seperti ini, karena ini adalah teori yang salah. Teori yang berkata, asalkan sekali saja kita diselamatkan, maka itu selamanya. Jadi kita harus hati-hati. Teori ini membuat orang menjadi malas untuk terus-menerus menjadi kudus. Ini adalah pandangan yang salah. Ini adalah teori yang sangat malas. Dan kita bisa tahu tentang ini melalui kisah Abraham, iman yang diakui Allah. Kita akan lihat ayatnya. Di kitab Kejadian, kita bisa lihat bahwa Allah berkata, akhirnya saya tahu engkau takut akanku. Dan ini adalah iman yang diakui oleh Allah. Dan Allah memperlihatkan ini kepada kita melalui kehidupan Abraham. Yang keempat, pada zaman bangsa Israel. Mesir adalah sebuah kota kejahatan, dan melalui pelatihan di padang gurun, setelah mereka dilatih, mereka masuk ke Kanaan, ke tanah perjanjian. Dan di sana mereka membentuk sebuah bangsa yang percaya pada Allah, yang mempunyai iman yang baik. Dan ini adalah yang Tuhan harapkan dari mereka. Dan sama dengan pelatihan di padang gurun, berkat yang Allah berikan kepada Adam untuk digenapkan, Adam harus menerima pelatihan dalam kurun waktu tertentu. Dan sama seperti orang Israel, dengan masuk ke tanah Kanaan, mereka juga membentuk bangsa yang berpusat pada Allah. Dan untuk melakukan itu, mereka harus melalui pelatihan di padang gurun. Karena jika tidak, maka berhala dan dosa kejahatan di Mesir akan terus mereka pegang, akan terus-menerus terjadi.
Di Kanaan itu akan bertumbuh, dan tanah Kanaan tidak akan menjadi tanah perjanjian, tapi tanah itu akan tercemar dan akan menjadi tanah dosa. Ini menunjukkan asas dari perjanjian lama, yaitu gambaran akan kerajaan Allah menjadi nyata. Di perjanjian lama, gambaran akan kerajaan Allah paling dinyatakan pada waktu zaman Raja Daud. Raja Daud, walaupun ia berbuat dosa, tapi Allah tetap sangat senang akan dia. Allah benar-benar sangat gembira akan dia. Dan orang Israel juga menganggap dia sebagai figur terbaik di dalam sejarah mereka. Jadi ini adalah gambaran kerajaan Allah di perjanjian lama ketika dinyatakan. Sekarang mari kita lihat zaman perjanjian baru. Bagaimana kisah pekerjaan penyelamatan itu dibukakan. Orang yang berdosa melalui pergerakan gereja, mereka menjadi orang yang benar. Mereka menjadi orang benar. Tujuan dari pergerakan gereja di zaman perjanjian baru adalah untuk membuat orang yang berdosa menjadi orang yang benar melalui pertobatan. Di zaman perjanjian baru, gambaran dari kerajaan Allah diwakili dengan sempurna di 7 perumpamaan tentang kerajaan sorga di Matius 13. Ini ada perwakilan yang terbaik. Sekarang mari kita lihat di akhir zaman. Pada akhir zaman, umat Kristus, mereka bukanlah lagi orang yang berdosa. Ini bukan lagi penyelamatan bagi orang-orang berdosa, tapi ini untuk para umat kudus, orang-orang yang percaya melalui pergerakan rohania gereja pada akhir zaman. Karena ada kata rohania, jadi kita bisa lihat ada perbedaan yang besar dengan pergerakan gereja pada hari ini yang kita ketahui. Dan komunitas umat Allah yang masuk ke langit baru dan bumi baru. Ini adalah kisah yang diberitahukan. Gereja rohani pada akhir zaman dibangun untuk eskatologi pergerakan penyelamatan. Jawabannya adalah rohania. Gambaran dari gereja rohania. Apa itu gambaran sejati dari gereja rohania? Kita pasti bertanya akan ini, bukan? Jadi akan ada gereja rohania. Pergerakan gereja rohania sejati adalah sebuah pekerjaan yang memisahkan orang jahat dari orang yang benar. Untuk menambah kesempurnaan dari orang yang benar. Di Matius 13 ayat 49 berkata, demikianlah juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Kesimpulan, perjalanan dari Exodus ke Kanaan yang orang Israel jalani menunjukkan asas pergerakan dari gereja yang dibangun di bumi ini. Dan ini juga merupakan proses perjalanan iman dari masing-masing pribadi. Jadi ini adalah perjalanan iman. Ini menunjukkan proses itu. Ketika kita melihat kehidupan di Mesir, itu menunjukkan asas dari seorang manusia dilahirkan di dunia yang berdosa dan hidup sebagai seorang berdosa sebelum ia dipanggil Allah. Untuk kita, ini seperti tahap sebelum kita mengenal Allah.
Lalu, kehidupan di padang gurun menunjukkan pada asas dari kehidupan gereja, di mana umat yang telah dipanggil berkumpul dan imannya dilatih. Umat kudus harus dilatih untuk dikuduskan dengan firman dan doa. Yang ketiga, selanjutnya, pergerakan penaklukan Kanaan menunjukkan pada asas penyebaran firman Allah, di mana umat-umat yang telah dilatih melalui kehidupan gereja, sekarang mereka menyebarkan firman ke seluruh dunia. Dalam penyebaran firman dan prosesnya, semua kekurangan kita itu akan diperlihatkan dan disempurnakan. Maka dari itu, kita harus bisa memeriksa iman kita sendiri melalui langkah kaki yang dijalankan oleh umat Israel. Di manakah saya sekarang dalam kehidupan iman? Itu adalah langkah kaki dari umat pilihan dari Exodus ke Kanaan yang ditunjukkan dalam perjalanan itu. Di zaman ini, iman yang dituntut dari kita adalah iman yang diperlukan untuk menaklukkan Kanaan. Jika saya tidak rajin di gereja karena saya masih terikat dengan hal-hal dunia, maka saya belum keluar dari iman Mesir. Iman Mesir itu adalah iman seorang budak. Budak harus bekerja dan berusaha untuk mendapatkan roti. Jadi mereka tunduk pada dunia, mereka mendengar dunia untuk bisa hidup, untuk bisa makan. Ini adalah kehidupan yang ditunjukkan itu. Dan jika iman saya masih belum teguh dan masih memudar masuk dan keluar, maka saya belum keluar dari iman padang gurun. Ini adalah iman padang gurun. Maka setelah menerima visi besar ini, masih tidak bisa percaya sepenuhnya, hati masih goyah karena situasi yang sulit dan percobaan, maka iman goyang. Jika kita masih di tahap ini, maka iman kita tuh masih di tahap iman padang gurun. Iman seperti apa diperlukan untuk menaklukkan Kanaan? Itu adalah iman yang kuat dan teguh tanpa goyang. Itu adalah iman yang diperlukan untuk menaklukkan Kanaan. Jadi, melalui kisah pekerjaan penyelamatan Allah, kita tidak bisa hanya melihat di mana kita bukan hanya bisa melihat di mana kita sedang berdiri dalam kehidupan iman kita, tapi kita juga bisa melihat ciri-ciri khusus pekerjaan penyelamatan di akhir zaman. Untuk memberitahukan itu pada kita, Tuhan dalam berbagai situasi zaman telah menyatakannya pada kita. Kita harus mengerti ciri-ciri khusus dari kisah ini dan berpegang padanya dan menjadi pemimpin dari kisah itu. Melalui firman ini, semoga kita mengerti sejarah penyelamatan Allah dan memeriksa di mana kita sedang berdiri di dalam kehidupan iman kita sekarang, dan mengerti iman seperti apa yang Allah kehendaki dari kita pada akhirnya, dan bagaimana pekerjaan penyelamatannya akan dibuka. Dan semoga kita memiliki iman Abraham yang diakui Allah. Maka itu saya berkati di dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih banyak. Di bawah kasih karunia besar-Mu, Engkau telah mengizinkan konferensi musim panas ini. Dan disebabkan karena COVID-19, umat-Mu tidak bisa berkumpul dan saling bersekutu melalui acara ini. Tetapi melalui media online, Engkau telah mengizinkan kami untuk bertemu melalui firman. Dan kami berterima kasih atas ini. Semoga dalam waktu ini, sekali lagi kami bisa mengerti pesan yang Engkau berikan. Semoga kami bisa menemukannya dan kami bisa mengenapkan penggenapan dan kesempurnaan yang Engkau inginkan.
Tolonglah untuk terus bersama dengan kami di semua acara-acara di konferensi musim panas ini. Dan walaupun kami dalam keadaan sulit, semoga kami dihibur melalui firman dan semoga ada pengertian yang besar akan firman. Semoga iman kami akan naik ke tahap selanjutnya. Dan semua ini saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan hati yang bersyukur. Amin. Terima kasih, saya percaya semua telah menerima kasih karunia. Mari kita akhiri rangkaian retret hari kedua ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Beri pada hari makan kami yang cukupnya, dan ampunlah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami pada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.